Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syafira Alfreda. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi terkait kata serapan, kata imbuhan, kata ulang, kata majemuk, dan proses pembentukan kata. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Terdapat garis besar materi yang akan kami sampaikan, yaitu penulisan unsur serapan, kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, dan proses pembentukan kata. Nah, saya akan membawakan materi terkait penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap dari berbagai macam bahasa lainnya, seperti bahasa daerah, yang contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Terdapat macam-macam kata serapan yang kaidah proses penyerapan tertentu. Dan proses penyerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penyerapan secara alami. Penyerapan secara alami ini tidak mengubah unsur asing baik dari ejaan dan pelafalannya. Contoh dari penyerapan secara alami ini ada kata ilham, kata abjad, dan juga kata model. Lalu selanjutnya ada penyerapan seperti bentuk asal. Penyerapan seperti bentuk asal ini, unsur-unsur asingnya belum terserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ia masih proses bentuk aslinya. Dan kata-kata yang contoh ini tidak banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah seperti kurikulum vitae, cum laude, dan juga kata de facto. Lalu selanjutnya ada penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan dengan terjemahan dilakukan dengan memilih kata-kata asing tertentu, lalu menerjemahkannya, dan bisa juga dengan memadankannya dengan satu kata atau lebih dalam bahasa Indonesia. Contoh penyerapan dengan terjemahan ini adalah kata feedback yang diterjemahkan menjadi umpan balik, lalu ada kata take off yang diterjemahkan menjadi lepas landas. Lalu selanjutnya ada penyerapan dengan perubahan. Penyerapan dengan perubahan ini menyesuaikan ejaan penulisan dan pelafalannya ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Akan tetapi bentuk aslinya dengan bahasa Indonesia harus masih memiliki kemiripan karena bahasa Indonesia perlu memiliki ciri internasional. Contoh dari penyerapan dengan perubahan ini adalah kata-kata seperti acceleration diubah menjadi akselerasi. Lalu kata biology diubah menjadi kata biologi. Nah, selanjutnya ada penyerapan akhiran asing. Selain unsur-unsur asing yang diserap dalam bentuk kata, bahasa Indonesia juga menyerap unsur-unsur akhiran asing, seperti akhiran ur pada kata struktur dan manufaktur, lalu akhiran log pada kata monolog, dan juga dialog. Nah, yang terakhir, ada unsur serapan yang diberi imbuhan bahasa Indonesia. Unsur-unsur asing yang dapat diserap ke dalam juga dapat diberi imbuhan bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata opname diberi imbuhan di menjadi di opname, lalu kata kontak diberi imbuhan menjadi mengontak. Perkenalkan, nama saya Brigita Sinta Dewi dengan NPM 20580111012. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pembentukan kata. Jadi apa sih itu pembentukan kata? Jadi pembentukan kata sendiri itu merupakan sebuah proses membangun kata dengan menambahkan sebuah imbuhan atau elemen lain di akarnya. Nah, dalam proses pembentukan kata itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara internal atau morfologis dan juga ada yang secara non-morfologis. Namun di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan kata secara internal atau morfologis yang sering digunakan. Proses pembentukan kata secara internal sendiri itu dalam bahasa Indonesia itu mencakup 3. Ada afiksasi, kemudian ada reduplikasi, dan juga ada komposisi. Nah, di sini saya akan membahas 2, yaitu afiksasi dan juga reduplikasi. Yang pertama adalah afiksasi. Jadi apa sih itu afiksasi gitu kan? Afiksasi sendiri merupakan proses pembentukan kata yang rumit dengan menambahkan afiks ke bentuk dasar.
Jadi di sini ada 4 afiks, yaitu yang pertama ada prefiks, kemudian ada infiks, kemudian yang ketiga ada sufiks, dan yang terakhir ada konfiks. Contoh dari afiksasi adalah seperti kata di ditambahkan dengan pukul, jadinya adalah dipukul. Kemudian makan ditambahkan kata an yang menjadi kata makanan, seperti itu. Jadi di sini yang pertama ada prefiks atau awalan. Jadi contohnya adalah ber, se, mit, kemudian ter, dan di, dan lain-lain. Contoh katanya adalah ber dengan ditambahkan kata kerja yang menjadi kata bekerja, seperti itu. Kemudian ada juga me dengan ditambahkan kata baca yang menjadi kata membaca. Kemudian yang kedua ada contoh kata infiks atau sisipan. Antara lain contohnya adalah ada kata l, dan juga r. Nah, contoh katanya adalah kita ambil misalkan gigi dengan sisipannya adalah dengan sisipannya r yang menjadi artinya gerigi. Kemudian ada juga guru dengan kata sisipannya yang menjadi gemuruh, seperti itu. Kemudian ada sufiks atau akhiran dengan contohnya ada an, i, kan, kemudian juga nya. Contoh katanya yang akan saya ambil di sini itu adalah makan dengan ditambahkan kata akhiran an yang berarti makanan, seperti itu. Kemudian nya itu bisa diambil dengan kata bau ditambah akhirannya yang menjadi baunya, seperti itu. Kemudian ada konfiks. Jadi konfiks itu adalah gabungan dari kedua hal, yaitu ada awalan dan juga akhiran, atau dari prefiks dan sufiks gitu. Contohnya apa sih gitu? Contohnya ada ber, kemudian an, ke dengan an, me dengan kan gitu kan. Contoh katanya apa nih gitu? Contoh katanya seperti saya ambil contohnya makan. Jadi menemukan. Jadi me itu sebagai kata awalannya dan kan itu sebagai akhirannya. Kemudian ada kata bergesekan. Ber itu sebagai awalan dan an itu sebagai kata akhirannya, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang reduplikasi. Jadi apa sih itu reduplikasi gitu kan? Jadi reduplikasi sendiri itu artinya adalah pengulangan. Jadi reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang semuanya atau sebagian unit bahasa. Pengulangan sendiri itu merupakan proses pembentukan kata-kata yang kompleks dengan mengulang bentuk katanya, seperti itu. Jadi reduplikasi itu ada apa aja sih gitu kan? Reduplikasi itu yang pertama ada kata ulang utuh atau dwilingga. Adalah sebuah pengulangan seluruh bentuk kata dasar, gitu kan. Contohnya adalah ada tamu-tamu, kemudian mobil-mobil gitu kan. Selanjutnya ada kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian contohnya itu seperti membaca-baca, tulis-menulis, dan membuka-buka. Jadi bukan membaca-membaca, tapi membaca-baca. Bukan tulis-tulis, tapi tulis-menulis, yang benar seperti itu. Kemudian kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan berarti di belakangnya itu ditambahkan imbuhan. Contohnya dengan an, seperti itu. Bisa dengan contoh buah-buahan, rumah-rumahan, seperti itu. Kemudian ada kata ulang berbunyi atau dwilingga salin suara. Contohnya adalah bolak-balik, sayur-mayur, seperti itu. Kemudian ada kata ulang dwipurna atau adalah sebuah pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Contoh,
dari kata laki yang menjadi kata lelaki. Kemudian ada juga tamu dengan kata yang menjadi tetamu, seperti itu. Ada kata ulang fonologis, adalah pengulangan unsur fonologis seperti ada fenom, kemudian suku kata, atau bagian kata yang ditandai oleh perubahan makna. Contohnya pipi, kupu-kupu gitu kan. Kemudian ada kata ulang idiomatis, di mana contohnya adalah mata-mata yang artinya sendiri merupakan detektif, namun di sini tidak ada hubungannya dengan kata mata. Kemudian ada kata morfologis yang artinya adalah pengulangan morfem yang menghasilkan sebuah kata. Contohnya seperti rumah-rumah, mengobar-ngobarkan, seperti itu. Dan yang terakhir ada kata ulang sintaksis. Jadi kata ulang sintaksis sendiri adalah pengulangan morfem karena tuntutan kaidah sintaksisnya sendiri seperti pembentukan kata kerja seperti itu. Contohnya adalah jauh-jauh didatanginya itu sama dengan walaupun jauh didatanginya. Seperti itu. Baik, ini saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahratul Rahma dengan NPM 20180111066 dari program studi pendidikan dokter. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi komposisi dan abrevasi. Telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai perubahan kata secara morfik yang terdiri dari afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi. Komposisi merupakan gabungan dari dua atau lebih kata menjadi satu kata, atau penggabungan dua morfem bebas atau lebih yang membentuk kata kompleks yang biasa kita kenal dengan kata majemuk. Kemudian, kata majemuk itu memiliki ciri-cirinya. Yang pertama adalah makna dan fungsi yang baru tidak persis dengan fungsi masing-masing unsur. Jadi dalam suatu kata majemuk itu, artinya itu memiliki satu kesatuan makna. Dia itu tidak bisa diartikan atau didefinisikan kata per kata. Kemudian, ciri selanjutnya yaitu unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan baik secara morfologis maupun secara sintaksis. Nah, contoh dari kata-kata majemuk ini, contohnya adalah kambing hitam. Di mana kambing hitam itu artinya bukan kambing yang berwarna hitam, tapi kambing hitam itu orang yang dalam suatu peristiwa itu sebenarnya tidak bersalah, tapi dia dipersalahkan atau dituduh bersalah. Kemudian ada contoh lain seperti rumah sakit. Rumah sakit itu bukan berarti rumahnya sakit, tapi gabungan dari kata benda dan kata sifat tadi membentuk kata baru yang memiliki makna baru. Makna barunya sebagai kata benda. Contoh lain seperti kaki tangan, orang tua, kepala batu, maupun mata pelajaran. Dan masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya adalah pembentukan kata non-morfik. Pembentukan kata non-morfik ini terdiri dari abrevasi. Jadi abrevasi itu adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga menjadi bentuk baru. Jadi kata lain dari abrevasi ini adalah pembendekan. Nah, alasan munculnya abrevasi ini dikarenakan terdasarnya oleh kebutuhan komunikasi yang praktis, yang lebih sederhana, dan lebih cepat. Abrevasi ini terdiri dari 5, yaitu singkatan, penggalan, akronim, lambang huruf, dan kontraksi. Jadi yang pertama adalah singkatan. Singkatan dalam abrevasi merupakan suatu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf dan huruf maupun yang tidak dieja huruf dan huruf. Contohnya ini, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini disingkat menjadi Sumsel.
Atau yang diaji huruf demi huruf, contohnya adalah KKN, kuliah kerja nyata. Atau contoh lain adalah DKI, daerah khusus ibu kota. Kemudian ada penggalan. Nah, penggalan ini merupakan pemendekan yang menghilangkan salah satu bagian dari kata. Jadi contohnya di sini adalah profesor. Profesor di mana SO-nya itu hilang menjadi prof. Atau contoh lain seperti ibu, dihilangkan I-nya menjadi ibu. Atau bapak, ba-nya dihilangkan menjadi pak. Kemudian ada akronim. Akronim itu merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Contohnya di sini ada FKIP. FKIP itu Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana FKIP ini dibacanya bukan FKIP, tapi dibacanya FKIP. Atau contoh lain seperti ABRI. ABRI dibacanya bukan ABRI, tapi dibacanya ABRI atau AMPI. Kemudian ada kontraksi. Kontraksi itu dalam abrevasi ini merupakan proses pemendekan yang meringkaskan kata dasar atau gabungan kata. Jadi contohnya di sini adalah sendera tari. Sendera tari ini terdiri dari tiga kata, yaitu seni, drama, dan tari. Jadi disingkatnya menjadi sendera tari. Atau bisa juga dari kata tidak, disingkatnya jadi ta, atau biasa kita ketahui yaitu rudal. Rudal itu dari dua kata, yaitu peluru kendali. Kemudian yang terakhir adalah lambang huruf. Lambang huruf merupakan proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan, atau unsur. Contohnya di sini adalah cm dan kg. Cm itu cm untuk satuan panjang dan kg untuk satuan berat yaitu kilogram. Atau contoh lain seperti P dari voltmeter, dari volt atau voltmeter. Kemudian dari G, gram. Masih banyak lagi contoh lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Dava Fareza dengan NPM 20180111026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perubahan bentuk kata. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah bunyi konsonan yang berubah akibat konsonan yang bersebelahan. Ya, contohnya adalah al-salam, itu menjadi as-salam. Yang dipengaruhi ini apa? Yang dipengaruhi ini bunyi L-nya. Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh S. Jadi kalau kita ucapkan al-salam ini dalam sehari-hari pasti kan cepat gitu ya, nggak mungkin al-salam, al-salam. Jadi kalau kita ucapkan dengan cepat, L-nya ini seolah tidak terucap, jadi as-salam, as-salam, as-salam. Itu namanya proses asimilasi. Kemudian yang kedua ada disimilasi. Kalau disimilasi ini mengakibatkan dua hal yang tidak sama menjadi sama. Seperti contohnya sarjana. Sarjana ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sajana, ya. Karena dia ini double J, dua hal yang sama itu, dia itu kurang enak didengar, jadilah sarjana. Kenapa jadi R? Kenapa nggak M? Kenapa nggak N? Ya itu udah di luar nalar saya karena memang itu sebuah ketetapan. Bisa aja sebenarnya samjana, sanjana, atau sabjana, tapi memang yang terpilih adalah R, jadinya sarjana. Begitu juga dengan belajar dan belajar. Kemudian diftongisasi. Kalau diftongisasi itu proses perubahan monoftong, proses monoftong yang berubah menjadi diftong. Monoftong itu apa? Monoftong itu vokal tunggal, huruf vokal tunggal. Kalau diftong itu apa? Huruf vokal rangkap, ya. Kemudian contohnya apa? Teladan menjadi tauladan. Itu yang mengalami proses diftongisasinya apa? Huruf E berubah jadi AU, jadi tahu gitu. Begitu juga dengan topan gitu. O ini mengalami diftongisasi, jadinya taufan gitu. Kemudian ada monoftongisasi. Kalau monoftongisasi ini kebalikannya, diftong menjadi monoftong, jadi vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Contohnya apa? Kalau jadi kalau, ramai jadi rame, seperti itu. Kemudian hapologi. Kalau hapologi ini penghilangan satu atau dua bunyi secara bersamaan yang berurutan. Seperti contohnya sama antara.
Sama antara itu sementara kalau yang kita tahu sekarang, tapi memang berasal dari kata sama antara. Mengalami proses haplologi, dihilangkan satu atau dua bunyi secara bersamaan dan berurutan, jadi sementara. Gitu. Kemudian anaptiksis. Kalau anaptiksis ini penyisipan vokal pendek. Simpelnya gini, anaptiksis kita coba langsung ke contoh ya. Putra. Putra kalau kita slow motion bacanya jadinya apa? Putra. Putra terjadi penyisipan vokal. Apa vokal yang tersisipkan adalah E. Di antara T dan R terdapat huruf E, ya itu namanya proses anaptiksis, penyisipan vokal pendek di antara dua konsonan. Ya. Kemudian metasis, ya, metatesis. Kalau metatesis ini dia pergantian tempat bunyi dalam suatu kata. Jadi yang dirubahnya itu urutannya. Urutannya itu berubah. Seperti contohnya, copot. Kalau copot, urutannya dirubah jadi pocot, maknanya tetap sama. Copot dan pocot maknanya tetap sama. Kita coba contoh lain, jalur. Jalur kalau kita metatesis itu jadi lajur, tapi maknanya tetap sama. Nah, itu yang dimaksud dalam proses metatesis. Kemudian aferesis. Kalau aferesis ini penanggalan huruf atau awal suku kata. Aferesi, sinkope, dan apokope ini merupakan hal yang sama-sama penanggalan, sama-sama penghilangan, ya, sama-sama hilangnya satu bunyi atau lebih, tapi memang perbedaannya di tempat hilangnya. Kalau aferesis, dia hilangnya di depan. Seperti contohnya, adalah jadi dalah. Yang hilang itu fonem depannya, fonem awalnya gitu. Ya, kemudian sinkope. Kalau sinkope ini dia sama, masih kehilangan, tapi yang kehilangan di mana? Di tengahnya. Dan yang hilang bisa satu atau lebih, ya. Seperti contohnya apa? Tidak. Kalau tidak, itu kalau mengalami proses sinkope, dia jadinya tak. Hilang. Ada yang hilang di tengah-tengah, satu atau lebih, ya. Kebetulan di contoh tidak ini yang hilang ada dua, ya. Ada dua, I dan D. Jadi tak. Kemudian apokop. Apokop sama, masih kehilangan, ya. Tapi bukan kehilangan mantan, bercanda. Apokop, ya. Apokop ini dia masih hilang, tapi hilangnya pada akhir bunyi, pada akhir sebuah kata maksudnya, ya. Jadi kalau apokop ini, misalnya contohnya pelangit, pelangit jadi pelangi, ya. Jadi dia hilangnya di belakang. Tuh. Kemudian ada epentesis. Oleh epentesis ini dia penyisipan bunyi atau huruf ke dalam kata, ya, terutama kata serapan. Dan yang terakhir ini, mohon maaf ada kesalahan, bukan hulu bala. Yang terakhir itu ada paragog, ya. Kalau paragog ini penambahan huruf atau bunyi pada akhir kata, seperti contohnya anak. Anak ini kalau misalnya kita eja ana, tapi kalau secara bunyi itu ada penambahan kata k, jadi anak gitu, ya. Itu namanya paragog. Kenalkan, saya Devira Fitriani Kamal dengan NPM 2018011012 dari kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai materi imbuhan. Macam-macam imbuhan itu ada prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Di sini saya akan membahas mengenai prefiks. Yang pertama, prefiks atau awalan yang akan saya bahas adalah meng dan peng. Meng dan peng akan berubah bunyinya menjadi men dan pen jika bertemu dengan huruf T, D, C, J, Z, dan gugus konsonan SY. Contohnya, meng dan peng jika bertemu dengan kata tuduh berubah menjadi menuduh atau penuduh. Awalan meng dan peng akan tetap jika bertemu dengan huruf K, G, H, dan gugus konsonan KH serta huruf-huruf vokal. Contohnya adalah awalan meng atau peng jika bertemu dengan kata dasar ekor akan berubah menjadi mengekor atau pengekor. Selanjutnya, jika awalan meng dan peng bertemu dengan huruf S, bunyinya akan berubah menjadi men dan pen. Contohnya, awalan meng dan peng bertemu dengan kata sapa akan berubah menjadi menyapa dan penyapa. Selanjutnya, awalan meng dan peng akan berubah menjadi me dan pe jika bertemu dengan huruf R, L, M, N, W, Y, atau fonem yang berbunyi eng atau nye. Contohnya adalah, jika awalan meng dan peng bertemu dengan kata dasar rawat, akan berubah menjadi merawat dan perawat.
Awalan meng dan peng akan berubah menjadi mem dan pem jika bertemu dengan kata yang huruf awalnya P, B, F, atau V. Contohnya, apabila meng dan peng bertemu dengan kata fitnah akan berubah menjadi memfitnah. Awalan meng dan peng akan berubah menjadi menge atau penge jika bertemu dengan kata dasar yang suku katanya hanya ada satu. Contohnya, meng dan peng bertemu dengan kata dasar cat, mengecat atau pengecat. Kemudian selanjutnya ada fonem. Fonem ini adalah bunyi ujar suatu kata. Jika huruf KPTS pada awal kata bertemu dengan meng atau peng, maka KPTS ini akan luluh. Contohnya, awalan meng atau peng bertemu dengan kata pukul akan berubah menjadi memukul atau pemukul. Kecuali nih, kalau misalnya meng dan peng itu bertemu dengan huruf C, itu dia nggak luluh. Dia tetap, jadi misalnya awalan meng dan akhiran I bertemu dengan kata campur, berubah menjadi mencampuri. Dia tetap nggak berubah. Selanjutnya, apabila gugus konsonan PR, ST, SK, TR, SP, KR, dan KL, kalau bertemu dengan awalan meng atau peng, dia tidak luluh, walaupun huruf awal ini huruf yang seharusnya luluh. Contohnya, awalan meng bertemu dengan kata dasar proses, dia tetap menjadi memproses. Jadi P di sini tidak luluh gitu. Selanjutnya mengenai perubahan awalan ber. Awalan ber akan berubah menjadi be jika bertemu dengan huruf R atau kata dasar yang suku kata pertamanya itu mengandung bunyi R. Contohnya, awalan ber bertemu dengan kata roda, maka akan menjadi beroda. Awalan ber akan berubah menjadi bel jika bertemu dengan kata dasar ajar. Jadinya belajar. Yang ketiga, ada awalan ber akan tetap menjadi ber jika bertemu dengan kata dasar selain yang udah disebutkan di atas ini. Contohnya, awalan ber bertemu dengan kata dasar lari, jadinya berlari. Selanjutnya, ada perubahan awalan par. Awalan par akan berubah menjadi pe jika bertemu dengan kata yang bertalian bentuk dengan kata lain yang berawalan ber. Misalnya kata dasar tani. Tani itu bisa diberi awalan ber, jadinya bertani. Nah, kalau kata bertani ini kita rubah awalannya menjadi per, maka dia bukan pertani, tapi jadinya petani. Awalan per bisa juga berbunyi pe jika bertemu dengan kata yang memiliki awalan huruf R. Contohnya, imbuhan per bertemu dengan kata rusak, jadinya perusak. Selanjutnya, awalan per akan berubah menjadi pel jika bertemu dengan kata dasar ajar, menjadi pelajar. Yang terakhir ada awalan per akan tetap bunyinya jika diawali dengan kata dasar tapa atau tanda. Contohnya adalah awalan per bertemu dengan kata dasar tanda, jadinya pertanda. Selanjutnya, ada perubahan awalan ter. Awalan ter akan berubah menjadi te jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan fonem R atau suku kata pertamanya mengandung bunyi R. Contohnya, awalan ter bertemu dengan kata dasar rasa akan menjadi terasa. Dan awalan ter akan tetap menjadi ter jika bertemu dengan kata dasar yang lain selain yang disebutkan di sini tadi. Contohnya, ter bertemu dengan kata dasar kasih akan menjadi terkasih. Nah, kesalahan umum yang sering dilakukan, orang-orang itu banyak yang menggunakan awalan ter ini dirubah menjadi dengan awalan ke. Sebenarnya nih, contohnya, kata bakunya itu tersandung, tapi banyak orang yang makainya tuh kesandung. Kata baku tertimpa, banyak yang menggunakannya itu ketimpa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prefix. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya Syifa Ulhayah dengan NPM 20180111082. Imbuhan yang selanjutnya adalah sufiks. Sufiks ini akhiran, artinya kata dasar terkena imbuhan di akhir. Jadi rumusnya adalah kata dasar plus imbuhan. Misalnya adalah akhiran isasi. Akhiran isasi ini berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Bahasa Belandanya adalah isati dan bahasa Inggrisnya adalah isation. Sedangkan orang Indonesia menganggap bahwa isasi ini merupakan imbuhan yang bisa digunakan untuk kata dasar dalam bahasa Indonesia yang lain. Padahal isasi ini merupakan imbuhan yang diserap secara utuh dari kata dasarnya. Misalnya adalah modernisasi dalam bahasa Belanda dan modernization dalam bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai modernisasi. Tapi karena salah kaprah, kebanyakan bangsa Indonesia menggunakan isasi ini sebagai imbuhan-imbuhan kata dasar yang lain. Misalnya legalisasi, hibridisasi, lelenisasi, pompanisasi. Padahal itu nggak bisa, isasi ini tidak bisa digunakan. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan imbuhan peng, kata dasar an. Dalam legalisasi ini, kita harus menggantinya menjadi pelegalan. Hibridisasi kita ganti menjadi penghibridaan. Dan kalau penggunaan peng, kata dasar an ini dirasa kurang cocok juga atau kurang tepat, maka kita bisa menggantinya dengan ungkapan pembudidayaan atau dengan ungkapan usaha pemasangan. Contohnya untuk ungkapan pembudidayaan adalah lelenisasi. Jadi kita bisa ganti menjadi pembudidayaan lele. Sedangkan untuk ungkapan usaha pemasangan kita bisa contohkan dengan pompanisasi. Pompanisasi ini bisa kita ganti menjadi ungkapan usaha pemasangan pompa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah imbuhan asing ir. Nah, imbuhan asing ir ini banyak digunakan oleh pemakai bahasa kita, seperti koordinir, publisir, legalisir. Ir ini bukanlah kata baku dalam bahasa Indonesia, sehingga kita perlu menggantinya. Dan dengan catatan, penggantian ini kita harus menggantinya dengan penggunaan serapan dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Belanda. Misalnya adalah koordinir. Koordinir kan dalam bahasa Inggris adalah coordination. Jadi bisa diganti menjadi koordinisasi. Yang selanjutnya adalah imbuhan wan dan man yang berasal dari bahasa Sanskerta. Imbuhan wan dan man ini berarti orang. Untuk imbuhan man ini umumnya digunakan untuk kata yang berakhiran vokal i. Contohnya adalah budi dan seni. Budi ditambahkan akhiran man menjadi budiman. Seni ditambahkan imbuhan man menjadi seniman. Sedangkan untuk imbuhan wan ini digunakan untuk kata yang berakhiran vokal selain i. Contohnya adalah drama. Drama diberikan akhiran wan menjadi dramawan, dan karya ditambah akhiran wan menjadi karyawan. Nah, ada kecenderungan pemakai bahasa yang menggunakan imbuhan man dan wan ini sebagai penanda jenis kelamin. Jadi untuk jenis kelamin perempuan, imbuhannya diganti menjadi wati. Jadi misalnya adalah karya, jika ditujukan untuk perempuan maka diganti menjadi karyawati. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada infiks. Infiks ini sisipan. Imbuhannya berada di tengah-tengah kata dasar. Sebenarnya penggunaan sisipan ini belum terlalu banyak. Kita baru tahu ada 3 sisipan, yaitu el, dan Contohnya guruh plus guruh kena sisip jadinya gemuruh. Gigi kena sisip jadinya gerigi. Getar kena sisip al jadinya geletar.
Dan yang keempat adalah konfiks. Konfiks ini imbuhan gabungan. Jadi imbuhannya bisa depan belakang, bisa tengah depan, bisa juga tengah belakang. Contohnya adalah meng, kata dasar kan, dan juga di kata dasar kan. Nah, nih ada kata dasar yang punya huruf akhir K. Kalau dia kena imbuhan meng atau di kata berimbuhannya itu K-nya jadi double. Jadi ada dua. Jadi contohnya meng atau di plus kontrakan. Jadinya mengontrakkan, dikontrakkan. Meng atau di plus tunjuk plus kan, jadinya menunjukkan, ditunjukkan. Sedangkan kalau imbuhan adalah peng, walaupun kata dasarnya diakhiri K, maka kata berimbuhan konfiksnya tidak double K-nya. Jadi misalkan contohnya nih, peng, kata dasarnya didik, akhirannya an. Jadinya pendidikan, bukan pendidikan gitu. Terus ada peng, kata dasarnya tunjuk, kena akhiran an, jadinya penunjukan, bukan penunjukkan gitu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Al-Fatih Al-Farizi dari Program Studi Pendidikan Dokter dengan NPM 201801111120. Saya berasal dari kelas B dan berada di kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi Bahasa Indonesia mengenai kata ulang. Baik, pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kata ulang itu sendiri. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata artinya unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan dari kesatuan perasaan dan pikiran yang bisa digunakan dalam berbahasa. Dan arti dari kata ulang yaitu kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi. Misalnya, sehari-hari, dedaunan, dan lain sebagainya. Berdasarkan itu bisa diambil kesimpulan bahwa kata ulang ialah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan suatu gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Kata ulang adalah kata yang telah mengalami proses reduplikasi. Untuk membedakannya dengan bentuk ulang yang bukan kata ulang adalah bahwa kata ulang sebagai ciri utamanya adalah pasti memiliki kata dasar. Jadi yang pertama, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kata ulang. Kata ulang mempunyai banyak macam jenisnya, seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu dwipura. Dwipura ialah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya yaitu leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur, pepohonan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah dwilingga. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis ini kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya yaitu bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan lain sebagainya. Lalu kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang yang satu ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya pada tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, putar-memutar, dan lain sebagainya. Lalu kata ulang semu. Jenis kata ulang yang satu ini ialah kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya pada kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, pura-pura, dan lain sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah dwilingga salin suara. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Misal yaitu teka-teki, mundar-mandir, gotong royong, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Lalu makna kata ulang. Jadi yang pertama yaitu menyatakan hal. Contohnya memasak dan karang-mengarang. Lalu yang berikutnya adalah menyerupai. Contohnya kekanak-kanakan, kemerah-merahan, kebiru-biruan, keabu-abuan, dan lain sebagainya. Lalu melemahkan. Contohnya pening-pening, pusing-pusing, sakit-sakit, dan lain sebagainya. Kemudian serba atau seragam seperti putih-putih, coklat-coklat, loreng-loreng, kemudian biru-biru, dan lain sebagainya. Kemudian resiprok, contohnya bersalam-salaman, tolong-menolong, dan lain sebagainya yang maknanya sama seperti ini. Lalu yang terakhir intensitas. Jadi ini contohnya yang pertama kuantitatif, ya, seperti meja-meja, kursi-kursi, pensil-pensil. Kemudian kualitatif yaitu kuat-kuat, pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan lain sebagainya. Kemudian frekuentif yaitu memeluk-meluk, melambai-lambai, dan lain sebagainya. Kemudian variatif, contohnya yaitu pepohonan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Kamal Fadil dengan NPM 2018-011-092. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata majemuk. Kata majemuk menurut Basyarudin pada tahun 2015 merupakan suatu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Fungsinya untuk apa? Biasanya pada penggabungan kata ini ada kata yang muncul dengan makna yang baru, atau bisa juga ada kata yang dijelaskan oleh kata lainnya pada kata majemuk itu sendiri. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya di bagian jenis kata majemuk. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian kata majemuk sesuai fungsinya. Yang pertama ada nomina majemuk. Di sini artinya nomina majemuk itu adalah kata majemuk yang gabungan katanya merupakan kata benda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata sapu dan tangan. Keduanya memiliki arti yang berbeda, tapi ketika digabungkan menjadi sapu tangan, membentuk kata yang memiliki makna yang baru. Selanjutnya ada verba majemuk. Kalau verba majemuk ini, gabungan katanya itu kata kerja, contohnya seperti belajar, mengajar. Lalu ada adjektiva majemuk. Contoh kata dari adjektiva majemuk ini adalah lemah gemulai. Karena adjektiva majemuk ini merupakan kata majemuk yang gabungan katanya itu kata sifat. Pada kata lemah gemulai ini, si gemulainya ini mendukung kata lemah pada suatu keadaan. Jadi ada juga yang berbeda, seperti baik dan buruk. Nah kan ketika baik, misalnya baik itu kan positif, buruk itu negatif. Nah sedangkan kalau pada lemah gemulai ini, seperti positif-positif, jadi saling mendukung. Seperti itu pada adjektiva majemuk. Lalu ada juga adverbia majemuk, di mana kata majemuknya itu ada kata keterangan. Seperti kata prakerja, di mana kata pranya itu akan menjelaskan kata kerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan para ahli. Di sini ada menurut Koewatin Sasrasugunda. Kata majemuk pada nama benda yang dibangun oleh dua perkataan, salah satu diantaranya adalah keterangan bagi kata yang lainnya. Nah ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ada kata yang dijelaskan pada kata selanjutnya di kata majemuk itu sendiri. Nah selanjutnya ada menurut Hussein Munaf. Nah menurut Hussein Munaf, kata majemuk adalah kata yang terjadi dari dua buah kata, tetapi telah menjadi satu pengertian. Nah ini contohnya seperti sapu tangan, di mana sapu tangan itu membentuk kata baru yang berbeda dengan sapu dan tangan. Nah, kalau yang ini, kata keterangan itu seperti contohnya cuci mobil. Di sini menjelaskan bahwa ada orang yang sedang mencuci mobil. Nah, seperti itu. Oke, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Nima Syifa Azhara dengan NPM 2018011074. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis kata majemuk yang tadi jelaskan teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 jenis kata majemuk menurut Husain Munaf tahun 1951. Ada apa aja sih? Yang pertama. Jadi, bagian pertama diterangkan oleh bagian kedua. Contohnya, gempa bumi. Jadi kata gempa diterangkan oleh kata bumi. Jika gempa sendiri aja, gempa apa? Gempa bumi. Jadi diterangkan oleh kata bumi. Kemudian yang kedua, bagian pertama menerangkan bagian kedua. Jadi di sini kata perdana menerangkan bagian kedua, yaitu menteri. Setelah itu yang ketiga, bagian pertama tidak diterangkan oleh bagian kedua. Jadi pertama itu sama kedua itu nggak nerangin bagian pertama. Contohnya, buruk baik. Jadi, kata buruk tidak diterangkan oleh bagian kedua, karena itu satu hal yang berbeda. Seperti itu. Kemudian, terjadi dari asal nama pekerjaan dengan tujuannya. Jadi, dia ada asal nama dan ada tujuannya. Contoh, cuci muka. Jadi, asal nama pekerjaan di sini ialah cuci, dan tujuannya itu cuci apa? Cuci muka. Misalkan juga makan nasi. Jadi pekerjaannya apa? Makan. Tujuannya nasi. Bisa juga basuh muka. Pekerjaannya basuh. Kemudian tujuannya muka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, arti pertama dikuatkan oleh yang kedua. Yang pertama, contohnya lemah lembut. Jadi lemah kata pertama dan diterangkan oleh kedua lembut. Lemah lembut. Lemah gemulai. Juga itu bisa. Jadi lemah dilanjutkan dengan gemulai, lemah, seperti itu. Kemudian mengandung arti kiasan, contoh tulang punggung. Itu bukan arti sebenarnya kan, kita tahu tulang punggung adalah, ya seperti yang kita tahu. Kemudian ada kata majemuk yang berganda, contohnya perseroan dagang rupa-rupa hasil bumi. Jadi kata majemuknya itu berganda, perseroan dagang rupa-rupa hasil bumi. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang ciri kata majemuk. Nah, kenapa sih ciri kata majemuk ini perlu kita pelajari? Karena kata majemuk itu memiliki kemiripan dengan bentuk frasa. Apa aja sih perbedaan? Apa aja sih ciri kata majemuk itu? Yang pertama ada ciri arti. Nah, dari ciri arti itu sendiri, kata majemuk itu hanya mengandung satu arti. Contoh di sini itu ada orang tua. Nah, orang tua yang saya maksud di sini yaitu ayah dan ibu. Ketika diimplikasikan dengan orang tua Budi seorang pekerja keras, ya dia masih mengandung makna yang dimaksud yaitu orang tua ayah dan ibu. Dia masih menjadi kata majemuk. Namun lain halnya ketika menjadi orang tua itu berhati lembut. Itu menjadi orang yang tua. Itu bisa jadi orang yang tua, bisa jadi kakek, nenek atau ayah dan ibu yang lain. Jadi, dia maknanya itu lebih dari satu. Dia maknanya berubah. Kemudian ada kaki tangan. Nah, seperti yang kita ketahui, kaki tangan itu merupakan bentuk dari kiasan dari orang kepercayaan. Ketika diimplikasikan dalam kalimat Rika menjadi kaki tangan musuh, maka makna kalimatnya itu akan tersampaikan dan tetap menjadi orang kepercayaan. Seperti Rika menjadi kaki tangan musuh, berarti Rika menjadi orang kepercayaan musuh, dan maknanya masih tersampaikan. Lain halnya ketika kaki tangan Rika terluka. Kaki tangan bisa menjadi kaki dan tangan Rika, dan itu maknanya berubah. Oleh karena itu, kaki tangan Rika terluka, kaki tangan di sini itu bukan merupakan kata majemuk, melainkan bentuk dari frasa. Kemudian kumis kucing. Nah, pada kalimat pertama, implikasi kalimat pertama, Siska mencari kumis kucing untuk obat. Nah, kumis kucing di sini tuh maknanya yaitu tanaman obat. Ketika untuk kalimat satu, kumis kucing di sini tersampaikan ya menjadi tanaman. Siska mencari tanaman obat, yaitu kumis kucing untuk obat. Lain halnya ketika Siska memotong kumis kucingnya, itu sudah bukan kata majemuk lagi. Karena dia memiliki arti yang berbeda. Kumis kucing, dia sudah beda arti. Kemudian dari ciri konstruktif morfologis, dan ini ada keterkaitannya dengan ciri dari ketak terluasan. Jadi dalam kata majemuk itu tidak boleh
diberi imbuhan atau afiks jika hanya pada salah satu unsur. Contoh, per kereta api. Dia hanya di bagian kereta yang beri imbuhan dan itu tidak boleh kecuali jika diberikan afiks atau imbuhan di keduanya. Dia di kedua unsurnya menjadi di kereta jadi dikasih per dan di api dikasih an. Jadi per an maka dia boleh. Jadi per kereta apian. Nah, contoh lain. Tulang punggung. Di kelompok A dia sudah benar, dia menjadi kata majemuk, dan B kenapa salah? Kita lihat karena di B, bagian B itu terdapat imbuhan dan hanya di salah satu unsur. Jadi dia tidak adil dan itu tidak boleh dalam aturan ciri kata majemuk. Selain tulang punggung, ada cuci muka, gosok gigi, menggosok gigi. Itu juga tidak boleh. Selain itu ada ciri konstruktif asintaksis. Nah, ini juga terkait dengan ciri ketak tersisipan. Jadi maksudnya di sini, dalam suatu kata majemuk tidak boleh disisipi kata lain seperti yang, nya, dan untuk. Dari juga bisa milik. Contoh, rumah makan. Rumah untuk makan. Dia maknanya menjadi berubah. Rumah makan, tempat makan. Rumah untuk makan, maknanya sudah berbeda. Kemudian rumah dari makan, rumah yang makan, rumahnya makan, maknanya sudah berbeda. Kemudian selain itu ada juga contoh rumah sakit. Rumah sakit tempat orang berobat. Ketika ditambah kata yang, rumah yang sakit, maka maknanya akan berubah. Jadi juga tidak boleh. Selanjutnya ada ketak terbalikan. Jadi maksud di sini, suatu kata majemuk itu terdiri dari kata dan dia itu tidak boleh dibalik. Mengapa? Karena maknanya akan berubah. Jadi kata majemuk itu maknanya tidak boleh berubah. Contoh, ada meja makan. Meja makan ketika kita balik, makan meja. Tidak bisa, bukan? Kemudian meja tulis. Tulis meja juga tidak boleh. Kamar tidur, kita balik menjadi tidur kamar. Itu juga maknanya menjadi aneh dan tidak jelas. Kemudian ada rumah sakit rumah juga tidak jelas. Jadi pada intinya ciri kata majemuk ini dia itu dua kata yang maknanya itu harus tetap dan tidak jika diberi keterluasan tersisipan terbalikan dia akan berubah. Jadi intinya kalau kita mau mencari kata majemuk ketika tidak bisa diberi imbuhan hanya pada satu kata saja, pada satu masuk unsur saja, kemudian tidak ketersisipan atau tidak bisa dia itu ditambahin lagi, dia sudah tetap dua dan dia tidak boleh ditambahin unsur lain atau huruf lain, kemudian dia juga tidak bisa dibalik. Hal itu agar maknanya itu tetap. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.